Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga selalu semangat di dalam menuntut ilmu. Bertemu lagi di sini bersama Ibu Mirda yang akan menemani anak-anak semua dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga tidak bosan ya. Di sini Ibu mau nanya nih, siapa di sini yang suka makan jagung? Atau siapa di sini yang bisa menanam jagung? Ada yang tahu nggak lagu Menanam Jagung? Yuk kita nyanyikan bersama ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Menanam Jagung ya anak-anak semua ya. Nah, itu dia lagu dari Menanam Jagung. Pasti tidak asing ya anak-anak semua ya. Pasti anak-anak semua pernah menyanyikan lagu itu. Dan yang belum tahu menjadi tahu. Itu merupakan lagu dari Menanam Jagung. Untuk bisa menjadi penghantar pembelajaran kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Dengan materi pembelajaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Nah, jadi ini merupakan peta Indonesia. Kalimantan di sebelah mana ya? Ada yang tahu? Betul, Kalimantan yang sebelah sini. Yang di tengah-tengah ini namanya Pulau Kalimantan. Dan kita di Kalimantan Tengah ada di yang warna ungu. Jadi, Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau, dari Sabang sampai Merauke. Ada Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, dan lain-lainnya. Jadi setiap pulau ini memiliki cuaca, sifat tanah yang berbeda-beda, dan juga letak geografis yang berbeda-beda. Dengan adanya letak geografis yang berbeda-beda itu, menjadikan Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Jadinya, di setiap kota Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda karena letak geografisnya yang berbeda-beda juga, dan juga karena faktor dari iklim itu sendiri. Jadi kita akan membahas tentang sumber daya alam yang ada di Palangkaraya, khususnya di Kecamatan Bukit Batu. Siapa yang pernah main ke Bukit Batu? Angkat tangannya semua. Siapa yang pernah? Wah, banyak sekali nih ya yang pernah mengunjungi Bukit Batu. Jadi Bukit Batu ini termasuk kecamatan yang di dalamnya ada beberapa kelurahan. Mungkin bisa dilihat, diamati di Bukit Batu. Kenapa dinamakan Bukit Batu? Karena banyak sekali batunya, betul sekali. Siapa yang pernah berwisata ke Bukit Batu? Ibu yakin di sini anak-anak semua pernah mengunjungi Bukit Batu atau pernah yang namanya berwisata di Bukit Batu. Ada apa aja sih di Bukit Batu? Ada yang tahu? Betul, ada namanya itu Danau Bahandang. Jadi di sini kita bisa berkemah, bisa berenang dengan harga masuk 15.000 biasanya ya. Di sini sangat mengambil unsur alam. Kemudian
ada yang namanya itu Bukit Tangkiling, dan juga ada yang namanya Seigohong. Ibu yakin anak-anak semua pernah berkunjung ke salah satu tempat wisata yang ada di Bukit Batu. Sangat indah sekali kan alam Palangkaraya ini. Ini merupakan tugas kita untuk bisa melestarikan alam yang ada di Palangkaraya. Selanjutnya, nah ini dia. Sebelum kita membahas mengenai lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan mengenai sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena kita tadi Ibu jelaskan mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mengapa bisa berbeda-beda dan lain halnya? Karena salah satunya itu letak geografis. Nah, letak geografisnya untuk Palangkaraya sendiri, khususnya untuk Kecamatan Bukit Batu ini termasuk dataran rendah. Jadi pada dataran rendah ini banyak sekali dimanfaatkan oleh warga sekitar itu untuk bercocok tanam. Jadi warga di Bukit Batu ini banyak sekali memanfaatkan dataran rendah ini sebagai lahan pertanian. Maka banyak sekali petani-petani yang bisa menghasilkan jenis-jenis tanaman. Sumber daya alam selanjutnya ada apa lagi? Nah, di sini ada beberapa sumber daya alam yang dihasilkan di Kecamatan Bukit Batu. Yang pertama ini ada yang namanya lebah madu. Ini ya, siapa yang suka makan madu mungkin tahu ya rasanya madu itu seperti apa, rasanya manis dan enak, dan juga yang paling penting adalah kaya akan vitamin. Ini bagus sekali untuk perkembangan pertumbuhan untuk anak-anak di usia remaja dan juga anak balita. Dan juga ini sangat bagus untuk kesehatan, untuk menambah imun. Kemudian ada yang namanya itu sumber daya alam berupa air bersih. Jadi kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa mencuci baju. Itu semua tidak terlepas dari adanya alam yang menyediakan air bersih untuk kebutuhan hidup manusia. Karena air merupakan sumber kehidupan manusia ya anak-anak ya. Jadi ini sangat penting. Nah, di Bukit Batu ini ada yang namanya sumber atau ada yang namanya tempat untuk pengelolaan air bersih. Nah, kemudian ada bebatuan, namanya juga Bukit Batu. Jadi banyak sekali bebatuan di situ. Nah, beberapa tempat dijadikan sebagai tambang untuk batu. Nah, batu ini untuk apa? Untuk buat sebuah bangunan atau membuat rumah dan beberapa seperti parit dan lain halnya untuk kebutuhan pembangunan. Nah, biasanya ini juga dimanfaatkan untuk warga sebagai lahan pencarian. Kemudian ada juga yang namanya sumber daya alam berupa tanaman yang bisa dimakan. Ini di sini contohnya Ibu kasih contoh sedang panen semangka. Nah, ini merupakan sumber daya alam juga nih yang ada di Bukit Batu berupa tanaman, yaitu buah semangka. Jadi ini hanya contoh kecil dari beberapa sumber daya alam. Sebenarnya banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita sebutkan, seperti ada sumber daya hewan. Itu semua hewan yang ada di alam itu merupakan sumber daya alam. Kemudian ada batu dan lain halnya, air, macam-macam tumbuhan, pohon, tanaman, obat-obatan yang alami-alami itu merupakan sumber daya alam. Bahkan manusia pun termasuk sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu bisa meliputi cahaya, kemudian ada udara, kemudian ada air, ada tumbuhan, hewan, tanah, terus kemudian ada batu, mineral, dan bahan bakar fosil. Nah, biasanya bahan bakar fosil ini untuk seperti minyak bumi dan lain-lainnya itu ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa
sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Jadi itu bisa dikatakan sumber daya alam, dan termasuk contoh-contohnya yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ada lebah madu, air bersih, kemudian juga ada bebatuan, dan juga ada tumbuh-tumbuhan contohnya seperti buah semangka. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di wilayah Bukit Batu ini dengan beberapa hal, termasuk yang ini adalah pertanian. Jadi banyak sekali warga yang berprofesi sebagai petani, seperti misalnya menanam pare, kemudian menanam jagung, kemudian ada juga menanam padi. Nah, ini merupakan bahan makanan pokok manusia sehari-hari. Jadi ini termasuk sebagai sumber mata pencaharian warga, sehingga nanti hasil-hasilnya ini akan dijual. Jadi hasil yang dihasilkan oleh alam, yang disediakan oleh alam, itu dijual sehingga warga mendapatkan pemasukan. Jadi ini yang dimaksud dengan pemanfaatkan sumber daya alam. Kemudian setelah dijual nanti bisa ditanam lagi, dipanen lagi, dan seperti itu. Jadi tidak merusak alam yang ada. Sehingga dengan adanya penjualan hasil dari sumber daya alam ini dapat memenuhi kebutuhan hidup warga. Nah, ini merupakan contoh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan kita sehari-hari. Ada pare, kemudian ada jagung, ada padi, kemudian nanti mungkin ada buah-buahan seperti semangka dan lain-lain halnya itu. Ada timun mungkin, ada timun juga. Jadi sumber daya alam ini banyak sekali ya anak-anak semua ya. Pokoknya yang berasal dari alam itu merupakan sumber daya alam sesuai dengan lokasinya. Ada di dataran rendah atau dataran tinggi, semua itu sangat berpengaruh sehingga menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya, di setiap kotanya, di setiap tempatnya, seperti itu. Semoga anak semua dapat memahami materi pada hari ini yang Ibu sampaikan mengenai sumber daya alam yang ada di Palangkaraya, khususnya yang berada di Bukit Batu. Selain adanya wisata alam, ada juga yang namanya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk warga sekitar sebagai makanan oleh masyarakat. Itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sudah menjelaskan apa saja sumber daya alam yang ada di Kota Palangkaraya, khususnya ada di Bukit Batu. Karena kenapa Ibu memilih Bukit Batu? Karena di situ merupakan tempat atau wilayah sebagai ketahanan pangan di Kota Palangkaraya selama masa COVID-19. Jadi anak-anak semua di sini bisa mengetahui nih apa saja sumber daya alamnya. Seperti tadi ada sumber daya alam sayur mayur, kemudian ada batu-batuan, air bersih, kemudian ada juga buah-buahan, kemudian ada juga padi dan lain sebagainya itu. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, khususnya itu di Kota Palangkaraya, yaitu di wilayah Kecamatan Bukit Batu. Semoga anak-anak semua bisa memahami materi pada hari ini. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Setelah ini akan Ibu berikan tugas, bisa dikerjakan. Dan Ibu sangat minta tolong, mohon tolong untuk orang tua dan juga wali murid agar bisa mendampingi anaknya untuk mengerjakan tugas pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan juga hikmahnya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan Ibu dalam menyampaikan materi pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.